Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas arba'una haditsan fit tauhid, 40 hadis dalam pembahasan tauhid, dan ini adalah pertemuan pertama. Kita akan membahas hadis yang pertama, al-hadisul awal. Mari kita perhatikan, kita baca hadisnya, dan nanti akan kita keluarkan faedah-faedah penting dari hadis yang pertama ini. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Mu'ad radhiyallahu anhu qal, dari Mu'ad radhiyallahu anhu. Qala, Mu'ad berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin yuqalu lahu Ufair. Kata Mu'ad, aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar, dan himar itu diberi nama Ufair. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'ad, hal tadri haqqallah ala ibadihi wa ma haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Qultu, Mu'ad berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Rasulullah berkata, fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Haknya Allah atas hamba adalah hendaknya hamba itu semuanya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa haqqal ibad 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab hamba yang tidak mensekutukannya. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Ya Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kabar baik ini kepada manusia? Qal, Rasulullah berkata, la tubashirhum, jangan engkau mengabarkan kepada mereka. Fayattakilu, karena kalau kau kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar, mereka akan meremehkan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang agung, hadis pertama dalam pembahasan tauhid tentang hak Allah dan hak hamba. Hadis ini mempunyai banyak pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah fadlu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Yang mana hadis ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dan Mu'ad. Sampai-sampai Rasulullah membonceng Mu'ad bin Jabal. Kalau Mu'ad ini bukan orang dekat, gak mungkin Rasulullah memboncengnya. Jadi Rasulullah bersama Mu'ad dalam satu kendaraan, ini dalil kedekatan Mu'ad bersama Rasulullah. Dan Mu'ad termasuk ulamanya sahabat, ya, alimnya Al-Ansar. Beliau adalah termasuk Ansari, dan beliau diberi julukan A'lamun nas bil halal wal haram, manusia yang paling paham halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Dan dia termasuk da'inya Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin mendakwai orang-orang Yaman, Rasulullah mengutus sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Rasulullah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahad alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan datang ke negeri Yaman, negerinya ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka, kau dakwakan kepada mereka, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian pelajaran yang nomor 2, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah, sampai-sampai beliau mau berboncengan dengan sahabat. Coba, mana ada seorang pemimpin, seorang raja, seorang pembesar mau berboncengan dengan muridnya.
Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang nomor 3, jawazu al-irdaf al-dabah idza kanat tatiqu dzalik. Bolehnya berboncengan di atas hewan. Ya, bolehnya hewan itu dinaiki berdua boleh. Selama hewan itu mampu, ya. Di atas khimar, di atas kuda boleh. Selama mampu dan tidak membebani di luar kemampuannya. Ini pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 4 adalah bolehnya menamai hewan. Karena di hadis tadi dikatakan ala himarin yuqalu lahu ufair. Kata Mu'ad, aku bersama Rasulullah berboncengan di atas keledai yang diberi nama Ufair. Jadi yang nomor 4 ini bolehnya menamai hewan. Dan Rasulullah SAW punya binatang-binatang yang diberi nama. Di antaranya Rasulullah punya baghla, punya bighal yang diberi nama Duldul. Dan juga para sahabat memiliki kuda diberi nama. Jadi itu boleh. Ya, bolehnya menamai hewan. Itu pelajaran yang nomor 4. Sekarang pelajaran yang nomor 5. At-ta'lim bitariqatis su'al wal jawab. Di antara metode pengajaran Nabi adalah mengajari dengan pertanyaan. Ya, Rasulullah berkata, wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Rasulullah bisa saja langsung ngasih tahu ke Mu'ad, hei Mu'ad, haknya Allah itu begini-begini, haknya hamba itu begini-begini. Bisa saja Rasulullah langsung mengajari seperti itu. Tapi Nabi nggak memakai cara langsung, tapi Nabi memakai cara pertanyaan. Karena dengan pertanyaan itu, seseorang kalau sudah ditanya, maka dia akan bersiap-siap memikirkan jawabannya. Ketika dia memikirkan jawabannya, berarti dia siap untuk diberi ilmu. Ketika dia sudah siap, maka diberi ilmu oleh Rasulullah. Makanya di antara metode pengajaran Rasulullah adalah dengan pertanyaan dan jawaban. Itu adalah pelajaran yang nomor 5. Adapun pelajaran yang nomor 6 adalah anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Ya, jika ada seseorang yang ditanya tentang pembahasan agama atau yang lain dan dia tidak mampu menjawabnya, hendaklah dia menjawab Allahu a'lam. Ya, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Ini pelajaran yang nomor berapa tadi? Yang nomor berapa, Mas? Yang nomor 6 ya. Ini adalah pelajaran yang nomor 6. Bahwa seorang kalau ditanya dan gak bisa jawab, hendaklah dia membaca atau mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dan boleh, dan apakah boleh kalau ditanya dan kita gak bisa jawab, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh apa enggak? Kalau kita ditanya, kita nggak bisa jawab, kita jawab Allahu a'lam, ini sudah sepakat, ini boleh, ini bagus. Lalu bagaimana kalau kita ditanya dan nggak bisa jawab? Terus kita jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pakai tambahan dan Rasulnya. Boleh apa tidak? Dalam hal ini terperinci. Kalau dalam masalah kauniyat, dalam masalah ghaibat, ya misalnya apakah besok itu turun hujan? Maka kita nggak boleh jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup kita jawab Allahu a'lam. Karena ini masalah-masalah yang Rasul nggak tahu. Tapi kalau kita ditanya tentang masalah agama, bagaimana hukum sholat duha, maka kita jawab, kalau kita nggak bisa misalnya, kita jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka boleh. Karena ini masalah syariat, Rasulullah juga tahu. Begitu ya. Wallahu a'lam, ini pelajaran yang nomor 6. Sekarang pelajaran yang nomor 7, ma'rifatu haqqillah 'alal ibad wa huwa an ya'buduhu wahda la syarikalah. Setelah kita belajar hadis tadi, kita tahu pelajaran yang nomor 7 adalah haknya Allah atas hamba. Haknya Allah atas hamba adalah wajib bagi hamba menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya. Wajib bertauhid dan meninggalkan syirik. Inilah hak Allah. Inilah aujabul wajiban, kewajiban yang paling wajib. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan larangan berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Na'udzubillah min dzalik.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa disyirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Dan ini hak Allah, harus kita laksanakan. Kemudian pelajaran yang nomor 8, anna man lam yatajannab asyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan. Barang siapa yang tidak meninggalkan syirik, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Karena bentuk peribadatan kepada Allah yang sesungguhnya adalah dengan menyembahnya dan meninggalkan kesyirikan. Jika kita melakukan kesyirikan, maka kita tidak dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang nomor 9, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Yang mana jika seorang hamba mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, maka Allah tidak mengazab hamba tersebut. Ini keutamaan tauhid. Ya, kalau orang bertauhid dengan sesungguhnya, Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Allah akan selamatkan, Allah angkat dia dari api neraka. Ya. Dan tadi kan Mu'ad ditanya Nabi, apakah hak hamba atas Allah? Maka dijawab, haknya hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Jadi kalau kita menunaikan hak Allah dengan sesungguhnya, kita tidak diazab oleh Allah. Ini keutamaan tauhid, pelajaran nomor 9. Pelajaran yang nomor 10, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahda wa tarkus syirik. Pelajaran nomor 10, tafsir dari tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah saja. Ini pelajaran yang nomor 10. Pelajaran yang nomor 9, istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkan untuk memberi kabar gembira kepada seorang muslim. Nah, ini juga pelajaran penting ya. Tadi kan ketika Rasulullah mengasih informasi yang luar biasa bahwa Allah tidak mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah. Ini kan kabar yang bahagia. Maka kata Abdul bin Mas'ud, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, apakah boleh aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Nah, pertanyaan Mu'ad bin Jabal ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memberi kabar gembira kepada orang muslim lainnya. Kemudian pelajaran nomor 12, ya betul ya, pelajaran nomor 12, jawazu kitmanil ilm lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada kemaslahatan. Ketika Rasulullah memberi kabar kepada Mu'ad bahwa Allah tidak mengazab orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, tidak akan diazab oleh Allah. Maka Mu'ad merasa ini adalah kabar gembira. Kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, boleh nggak aku sampaikan kabar gembira ini ke manusia? Apa kata Rasulullah? Jangan. Nanti manusia akan bersandar. Ini dalil bahwa boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ya. Kemudian yang pelajaran yang nomor terakhir, nomor 13, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Pentingnya adab seorang pelajar kepada gurunya. Ini adalah yang dilakukan Mu'ad, penuh dengan adab, bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, boleh apa enggak ini saya sampaikan ke yang lain? Enggak langsung disampaikan, tapi tanya dulu ke Nabi, izin dulu ke Nabi. Ini dalil bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki adab, sopan santun, dan etika. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, inilah hadis pertama, al-hadisul awal minal ahadis fit tauhid. Hadis yang pertama dari hadis-hadis tauhid, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hadis yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan antum terus bersabar dan bisa mengikuti channel ini, dan semoga channel ini bisa membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.